Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Podcast Yajo, kita jumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo, channel YouTube yang edukatif, inspiratif dan informatif, channel YouTube-nya orang Piaman. Nah, sebelum kita ngobrol dengan narasumber saya malam ini, kita mengucapkan dulu terima kasih sama Madani Tour cabang Padang yang selalu mendukung Podcast Yajo dan juga Bukan Angkringan Biasa, tempat di mana kita selalu mengambil video podcast kita. Nah, di hadapan saya nih sudah ada Kak Rida. Nah, kita akan ajak Kak Rida ngobrol tentang kegiatan beliau di ranah sosial. Nah, tentang ranah sosialnya seperti apa? Nanti kita ajak beliau untuk berbicara lebih jauh tentang kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Kak ya. Sehat. Nah, kita mau ngajak Kakak untuk ngobrol tentang kegiatan Kakak di bidang sosial. Ya oke, boleh. Nah, kalau boleh bagi tahu Nusana Podcast Yajo, Kak, kenapa akhirnya Kakak memutuskan untuk terjun ke dunia sosial yang sekarang ini Kakak geluti? Sebelumnya memang sebelum saya terjun ke dunia sosial secara langsung ke lapangan, kehidupan sehari-hari saya dulu memang sudah sering juga melakukan aksi sosial sering secara bersentuhan pribadi. dengan hal sosial gitu ya. Jadi karena namanya hidup, roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi saya sudah banyak juga mendapatkan pengalaman, pembelajaran, cobaan gitu, yang mana saya jadikan ambil hikmah terbaiknya aja dan membuat saya semakin sadar akan artinya hidup di dunia ini yang hanya sebentar dan sesungguhnya kita kembali ke Allah gitu. Jadi harus banyak-banyak melakukan perbuatan yang baik walaupun itu tidak harus dengan materi. Walaupun tidak harus dengan materi. Ya, dengan pikiran, ide, ilmu atau tindakan, gitu. Jadi tidak harus orang kaya bisa berbagi gitu. Oke. Dan sekarang mungkin lebih dominannya yang Kakak lakukan ini lebih ke tindakan ya. Walaupun pasti ada pikiran-pikirannya juga ada. Iya, gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita boleh tahu nih, Kak, selain menggeluti dunia sosial yang itu sekarang, kalau di kehidupan normalnya, kesehariannya, aktivitas Kakak apa sih? Tadinya saya sebagai sales di bidang otomotif, yang mana basic saya itu adalah pendidikan guru ya, bahasa Inggris. Cuman lama bergelutnya itu di otomotif. Yang akhirnya dengan kehidupan yang banyak saya jalani, akhirnya saya memutuskan back to basic lagi. Berarti sekarang ngajar gitu ya? Ya, yang tadinya tamat kuliah ngajar, terus ditawari dengan pekerjaan swasta, akhirnya dulu ngajarnya saya tinggalkan. Ketika menjalani yang di luar pendidikan, pekerjaan di luar pendidikan, ternyata rasanya begini dan akhirnya saya memutuskan lagi untuk back to basic, kembali membagikan ilmu yang saya punya tadi. Oke, berarti selain menjalankan misi sosial ini, berarti Kakak sehariannya sekolah ya? Iya, sebagai teacher. Sebagai teacher, seorang guru English ya? teacher. English teacher. Oke, nah kalau boleh kita tahu nih, Kak, kegiatan sosial yang Kakak lakukan itu bentuknya seperti apa nih, Kak? Sebenarnya banyak. Saya udah 2 tahun belakangan ini terjun langsung ke kegiatan sosial, itu bergabung dengan satu yayasan. Saya sering bergelut di sana. Cuman sekarang ada yang langsung saya pribadi terjun sendiri dengan dukungan teman-teman. Walaupun mungkin sekarang skalanya belum terlalu besar, tapi alhamdulillah dari saya mendirikannya sampai detik ini, alhamdulillah itu progresnya sangat baik. Ada ada peningkatannya. Nah, kalau boleh tahu nama kegiatannya atau nama programnya apa? Itu Jumat Berkah. Oke, Jumat Berkah berarti dari namanya berarti udah jelas ya kalau kegiatannya itu hari H-nya itu di hari Jumat. Nah, bentuk kegiatannya? Jadi di hari Jumat itu biasanya saya langsung posting ya iklan di sosmed yang saya punya seperti WA, Instagram, TikTok, Facebook dan yang lainnya, itu saya iklankan kalau di Jumat Berkah itu adalah hari yang tepat untuk berbagi. Di
di mana di sana saya punya program itu untuk makanan yang bisa kita bagikan itu. Oh, berarti bentuknya berbagi makanan Ya, ya? berbagi makanan itu minimal bisa 10.000 bersedekah. Nilai Sedekahnya, makanannya? ya Oh, nilai makanannya. Jadi Oke. 10.000 bersedekah itu udah include nasi pakai ayam. Kebetulan ayam geprek ya. Oke. Saya punya usaha ayam geprek. Nasi pakai ayam geprek. Terus nanti saya sendiri yang memberikan gratis atau free minuman Free esnya. minumannya. Oh, Ada jeruk, ada teh. oke. Dan itu bukan di Jumat aja yang free itu. Ah, Biasanya untuk paket anak sekolah. berarti anak sekolah kalau belanja di tempat Iya. kakak Kan online ada tuh free banyak ininya ya? sekarang yang Oh, berarti online. di Online delivery kan ya? ya delivery Ntar ke delivery sekolah. order itu sekarang kan lagi marak-maraknya tuh online. Betul. Banyak yang online, jadi kita nggak fokus sama konsumen harus datang ke Datang ke tempat. tempat gitu karena kita punya marketing online gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau untuk anak sekolah biasanya memang sengaja kita kasih free juga. Sepanjang hari sekolah atau? Iya, Oh, sepanjang hari sepanjang sekolah. hari pendidikan dia nggak sekolah. 6 hari ya? Ya, itu kita orangnya nggak tegan juga, kita kasih free. Apalagi itu nanti kalau ada para donatur yang mesen untuk pesantren Oke. atau anak yatim atau perkumpulan yang berhubungan dengan acara keagamaan, itu biasanya saya ikut andil di dalamnya juga, ikut berbagi walaupun nggak sebanyak mereka gitu. Berarti sekarang gimana kak? Udah banyak dong ininya Udah, alhamdulillah. Nggak nyangka juga sih sebenarnya ya. donaturnya ya. Yang awalnya itu bulan Mei kalau nggak salah mulainya, itu pencetus idenya adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Pariaman, Dr. Butet, ya Dr. Herlina Nasution. Makasih ibu dokter yang udah kasih wejangan buat saya. Oh, berarti yang mengidekan itu? Iya, kita bikin ide berdua. Katanya saya sanggup sendiri, cuman dia mengasih gagasan begini gitu. Akhirnya saya ambil ilmunya gitu, langsung saya praktekin gitu kan. Saya combine dengan ide-ide saya punya. Akhirnya terjadilah Jumat Berkahnya. Yang alhamdulillah setiap hari Jumat itu kita selalu membagikan makanan itu lebih kurang paling sedikit itu 200 kotak. 200 kotak itu paling Untuk, ya, berarti. sering, paling ininya ya kayak Iya, yang umur rata-rata. rata-ratanya ya. Itu berarti untuk 20 orang udah bisa menerima makanan dari kita. Nah, kalau daerah jangkauannya dari program kakak ini gimana saja? Udah sangat banyak ya kalau jangkauannya. Kalau yang udah terjadi itu kemarin karena kita posisinya di Kota Pariaman. Ya, Jadi saya circle-nya kemarin di Pariaman masih dalam itu ya, kota Kota aja gitu Pariaman. ya? Baru nyentuh kabupaten itu minggu kemarin, Padang Sago. Oh, di Padang Sago, daerah-daerah terpencil itu kemarin ada 15 KK yang kita temui, dan itu info dari warga situ juga. Kita carikan Oh, berarti referensi. udah ada kayak ibaratnya kayak warga daerah tertentu yang menginfokan ke kakak gitu ya? Ya, atau kalau tidak dia infokan, saya yang tanya langsung gitu. Kalau daerah situ kan kadang kita lewat kan kelihatan tuh, Iya. ini kayaknya rumahnya banyak yang gini, ekonominya kayak gini. Ya udah saya lihat siapa sih teman yang tinggal di situ gitu. Nanti saya kontak, tanya bener nggak di situ kayak gini ada Itu udah masyarakat miskin. Banyak masyarakat yang tahu gitu ya kayak. Sudah, bahkan mereka kaget ini apa gitu kan. Bahkan ada yang kira saya itu dari caleg atau Ah. partai, padahal kita bukan gitu kan. Ada juga yang kira kalau itu pribadi saya sendiri Ini semuanya. tiba-tiba baik datang antar makanan ini apa nih tujuannya gitu ya? Kan nyaman-nyaman lagi nyalek ya gitu. Jadi Tahun-tahun saya ini ya. kita alas dulu. Kadang dia nanya, ini dari bapak siapa Bu? Ah, Gitu. itu Oh, makanya bukan, saya bukan. padahal mau nanya ini tuh nih di sana Podcast Ajo. Banyak nggak orang-orang yang kakak kasih itu dalam tanda petik ya mencurigai gitu Ya, kan? banyak. Mencurigai kegiatan kakak ini mungkin menganggap Karida ini dari partai mana gitu, atau Banyak. suruhan caleg Iya. mana gitu ya. Orangnya siapa gitu, suruh turun kan gitu. Bukan, nggak sama sekali kita Berarti nggak itu ada. gimana kak mengkantarnya tuh dijelaskan atau di mana? Langsung, jadi Oh, pas langsung dijelaskan. datang ke rumah warga door to door atau ke panti atau ke masjid gitu, kita alas dulu bicaranya. Oh Kita iya. jelaskan dulu kalau ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang memang dia bersedekah di hari Jumat, Kemas yang sedekah, kita ya. kemas menjadi makanan, dan makanan itu saya yang bikin sendiri.
saya yang packing sendiri dan minumannya saya yang gratiskan pribadi gitu. Langsung kita alas gitu. Jadi jangan kira juga Bu, ini semuanya dari saya gitu kan. Bapak jangan kira ini dari saya, bukan gitu. Ini dari teman-teman. Jadi yang minta dermawan doanya. yang Iya. memberikan donasi gitu ya kayak. Minta doanya lah untuk teman-teman saya ya Pak, Bu gitu. Biar mereka tambah rezekinya banyak gitu. Kadang kita kayak gitu. Jadi saya itu kasih harus selalu ada dokumentasi. Ya, Biar sebagai nanti bukti iya, ini ya kayak. karena nanti kita nggak mau nanti teman-teman bukan apa, alhamdulillah teman-teman saya baik semua gitu kan, bahkan saya kirim foto udah nggak usah dikirim Rida dokumentasinya gitu kan, cuman saya tetap wajib bagi saya itu wajib, saya videoin, saya kirimin foto-foto dokumentasinya gitu. Bahkan kalau bisa kayak ke yayasan panti asuhan atau sekolah-sekolah yang berhubungan dengan Al-Quran ya, sekolah Islam seperti SDIT ya gitu kan itu lebih ke agama gitu. Itu saya minta sepatah kata, dua patah kata dari pimpinannya, bahkan dari anak-anak sekolahnya. Testimoninya lah gitu ya. Iya, ucapan terima kasih gitu. Kayak gitu. Nah ini terkait yang donaturnya tadi itu Kak. Pernah ada nggak kalau Kakak bilang tadi kan donaturnya Rida nggak usah kirim foto, kayaknya berarti percaya. Tapi ada pernah temukan nggak donatur yang mengorek informasi yang detail gitu, yang enggak. Tanya terus? Enggak, alhamdulillah nggak ada ya. Bahkan sekarang itu belum hari Jumat aja, kadang masih kan ini hari Jumat kita bagi gitu. Kadang hari Sabtu itu udah ada yang nelpon gitu untuk Jumat. Untuk Jumat depan ya Kakak, ini kita ada nazar gitu untuk hari Jumat ya Kak, dibikinkan segini. Bahkan kemarin itu ada satu orang, mungkin beliau punya nazar juga untuk anak sekolah. Itu dia satu orang itu 92 kotak. Dari satu orang aja. Ada yang 92 kotak dari satu orang gitu. Ada yang 50 kotak gitu kan, memang pribadi atau nazar dia sendiri. Nanti dipercayakan kita yang bagiin gitu. Tapi kalau dia minta tujuannya ke tempat A, kita ikutin. Oh, dia request antarkan ke situ. Harus gitu ke panti ya? Gitu kan. Gitu. Nah, harus ke sana, harus ke sini gitu. Atau mungkin ada yang minta untuk misalkan pedagang sayur, mungkin ada Kak? Kalau itu biasanya yang hari Jumatnya. Hari Jumatnya. Yang udah global ya, itu kita bagi biasanya Jumat itu. Jadi kita bagi yang 200, rata-rata 200 ke atas itu, kita bagi makanannya kan udah ada 200 kotak. Itu biasanya saya terjunnya ke pasar, mencari tukang beca, tukang ojek, tukang sayur gitu kan. Habis itu saya terjun ke jalan, itu ada yang jadi badut-badut. Ada yang orang cacat-cacat di lampu merah. Ya, yang kita langsung turun. Yang meminta-minta gitu ya. Terus ada pakih namanya ya, anak-anak dari yang kan mereka keliling gitu ya. Yang dari pesantren ya, yang turun tiap Kamis gitu. Itu rata-rata dapat kalau hari Jumat itu. Terus pernah juga kita kalau ketemu dia langsung aja. Bahkan dia yang datang sendiri ke warung misalnya tuh, saya kalau udah lihat tuh udah langsung mampir saja gitu. Iya. Terus kalau ada orang ada gangguan yang kurang ODGJ ya. ODGJ, orang yang gangguan jiwa gitu. Saya langsung aja respect aja. Bahkan nggak hari Jumat pun saya kejar malah. Penting kalau kelihatan langsung di ini ya kayak. Iya memang iya. Jadi ada yang lucu. Tapi benar apa enggak kita nggak tahu ya gitu. Ini pengalaman saya dalam berbagi makanan. Jadi hari itu saya melihat orang ini nggak pernah lewat. Tiba-tiba lewat dengan postur tubuhnya seperti orang gila ya. Kalau kita lihat orang Pariaman kan taunya nama orang itu kan kalau kurang-kurang waras itu orang gila. Iya, disebut langsung itu. Brewokan, rambutnya panjang, terus berarti perempuan? Cowok. Laki-laki. Dia jalan, tapi jalannya itu lihat ke bawah aja gitu. Kayak orang gimana gitu. Dalam pikiran saya ini agak kurang orangnya gitu kan. Terus dia udah jalan, saya langsung panggil adek. Dek, apa Kak? Itu bungkus cepet nasi, kasih kejar tuh. Orang tuh kasihan, kayaknya dia agak kurang gitu kan. Oh iya Kak, katanya. Terus larilah adek tadi kan, kasih makanannya. Ketika dikasih makanan dipanggil, bang, dia langsung respon. Biasanya kan orang yang kurang tuh kan enggak diam aja kan. Diam aja atau gimana cuek. Dia langsung respon, langsung berhenti, langsung lihat. Kenapa katanya kan. Ini kakak saya nitip makanan, lihat abang lewat tadi. Oh katanya kan, maaf ya dek katanya kan, saya bukan orang gila katanya.
sampai dia ngeliatin ada senjata Oh, di perutnya. Memang senjata asli ya. Terus dia bilang, saya buser katanya. Itu saya kaget. Dikira kan itu kan kayak di kota-kota besar aja ya kayak gitu kan. Ternyata di kita Pariaman udah ada yang seperti nyamar itu. gitu Berarti kan. nggak asli, aslinya Iya, bukan ini ya, iya, hanya ada penampilannya saja yang penampilan seperti itu. aja. Ternyata dia Ternyata dia intel ya. intel gitu kan. Wah, hebat juga pekerjaannya gitu kan. Tapi misinya tuh dia yang tahu. Kita doain aja misinya berhasil. Maaf Berarti Pak. ada cerita-cerita lucu juga ya Ada Kak, gitu. sepanjang menjalankan ini misi sosial ini ya. Ada. Kita sampai ke lapas juga ada. Bukan ke lapas ya, ke tahanan Polres Kota pernah. Oh, Gitu. yang masih di kantor Sekarang polisinya. kita target memang maunya ke lapas. Kalau memang suatu saat nanti diizinin sama bapak atau ibu kepala lapas, kita sangat berterima kasih kalau memang boleh. Itu kan harus izin dulu ya Iya, biasanya. betul. Saya udah bicarakan juga dengan teman-teman, banyak yang minat juga untuk berbagi ke Untuk situ. berbagi Kalau dengan memang warga nanti lapas ya. ya udah dapat lampu hijaunya, saya mungkin akan segerakan mau berbagi ke situ gitu. Oke, Kak. Nah, kita ke proses Kakak mengumpulkan donasi itu kan hari hanya itu kan di hari Jumat. Benar. Nah, gimana Kakak mengumpulkannya itu? Proses dari awalnya itu gimana? Mencari donatur itu mulai dari kenalan kah atau Kakak sebarkan di media sosial atau bagaimana? Jadi karena saya alhamdulillah kerjanya dulu marketing ya, udah Banyak relasi gitu udah ya. banyak Banyak ya, kenalan udah lah, gitu ya. bertahun-tahun, udah 10 tahun mungkin ya marketing. Jadi kontak handphone saya itu menyimpan nomor telepon itu udah ada 3.000 nomor gitu Oh, kan. 3.000 nomor dan nomor saya pun nggak pernah ganti. nggak pernah ganti. Iya, dari saya sekolah sampai detik ini masih satu nomor itu aja. Jadi saya blast WA, saya kirim gambar, saya kirim kata-katanya yang indah gitu kan untuk Jumat Berkah Menggugah hati untuk saya posting berdonasi ya, gitu ya. foto makanannya juga saya sandingkan di sana. Lalu saya bikin di sana siapa yang ingin bersedekah, kita akan open donasi sampai hari Jumat maksimal di jam 12 siang. Oh, berarti kalau hari Jumat itu Kakak mulainya di jam berapa? Pembagiannya habis Jumat. Oh, habis Jumat. Sampai malam. Oh, sampai malam. Iya. Habis Jumat sampai malam karena kadang nggak terkejar kan gitu. Iya, berarti bukan sebelum Jumat dan pas di Jumat itu ya? Bukan, karena kalau sehabis Jumat itu kan biasanya ke masjid ya rata-rata orang. Cuman saran dari teman-teman bagusnya ke langsung gitu. Iya. Langsung lihat orang, kadang di masjid itu kan orangnya campuran. Iya, betul. Kadang rata-rata banyak Memang orang-orang mampu. sanggup juga kan? Nah, iya. Kayaknya bagusnya kita cari deh yang benar-benar lebih membutuhkan lagi. Bukan berarti kita ke masjid enggak ya. Masjid ada. Maksudnya ini lebih ke prioritas. Iya. Prioritasnya. Kita rolling pembagian. Nanti ada juga yang ke masjidnya, ya ke pantinya gitu. Bahkan ada yang ulang tahun, dia minta dibagiin juga kadang gitu. Dia ulang dibagikannya ke dia munazar gitu kan. Nazarnya, maksudnya dia hari ini ulang tahun. Dia karena melihat gerakan Jumat Berkah tadi. Jadi mungkin dia udah kebayang, oh berarti kalau saya kontak. Tapi tetap pembagiannya itu di hari Jumat. Enggak, kalau itu bebas. Kalau request itu berarti di hari yang dia harus menunggu Jumat. Enggak. Cuman itu kan keuntungan yang kita raih dari kegiatan Jumat tadi kan gitu. Jadi orang udah terbaca sama dia kan. Berarti ini banyak yang lebih tahu. Kalau misalkan ada orang ulang tahun lalu dia berniat untuk berbagi itu mungkin ke panti, karena kesibukannya nggak sempat masak sendiri atau apa, bisa langsung menggunakan inilah ibaratnya menggunakan jasanya lah jatuhnya gitu. Oke. Nah, itu pengelolaan ininya kan kalau kita boleh tahu pengelolaan dana dari donaturnya itu sistemnya kayak gimana kalau Kakak melakukannya, menerapkannya di sini? Akan dikumpulkannya per minggu, per bulan atau gimana, Kak? Enggak, itu per minggu terus. Per minggu terus. Di hari saya iklan, itu rata-rata Kamis siang ya, kita udah mulai iklan. Itu rata-rata hari Kamis sampai Jumat itu transfer banyak, langsung ke rekening saya sendiri. Minimalnya kan 10.000 tuh, berarti pastilah orangnya kelipatan 10.000 ke atasnya gitu kan. Itu langsung saya alokasikan untuk pembelanjaan barang-barangnya. Kadang
saya dulu belanja pakai uang pribadi. Saya udah kebayang ini besok pasti segini gitu. Jadi saya belanja dulu, walaupun yang orang ini kan rata-rata transfernya di hari Jumat. Iya. Sementara kan kita harus prepare-nya dari Kamis, Dari bahan-bahannya Kamis. gitu. Jadi itu saya alokasikannya pakai dana sendiri dulu biasanya, pakai dana sendiri dulu. Nanti barulah dana saya tadi kembalinya nanti di hari Jumat malam baru kembalinya. Tapi kalau kayak gitu pernah nggak Kak, misalkan Kakak udah prepare nih, ternyata yang Kakak persiapkan itu lebih dari dana yang masuk. Enggak, alhamdulillah enggak. Malahan kurang. Misalnya saya prepare nih 150. Ternyata yang ikut itu Yang minta lebih dari melebihi. situ. Ya, alhamdulillah yang kurang enggak ya. Alhamdulillah enggak. Tapi kebanyakan saya yang kurang membikinnya kadang gitu kan. Persiapannya Akhirnya kurang. menambah Jadi hari lagi ya. Jumat itu saya Buru-buru akhirnya lagi. ya buru-buru belanja lagi Iya, karena iya. ternyata partisipannya Oh, itu iya. nambah gitu di hari Berarti Jumat. tidak dialihkan ke Jumat selanjutnya Enggak, gitu enggak, ya Kak ya? enggak. Berarti memang Saya seminggu itu harus clearkan, dihabiskan di Jumatnya. ya, karena niat saya di hati itu memang untuk di hari Jumat ya. Saya tidak mau itu beralih ke hari Sabtu, Minggu, Makanya sampai malam sisanya. Iya, sekalian. Walaupun sampai malam itu. iya. Jadi saya udah memang harus tahu titik-titik koordinatnya itu kemana ini mau dialokasikan gitu Iya, kan, menarik, ke tempat menarik. mana gitu. Kasih aja. Karena nanti teman-teman kecewa kalau udah pembagiannya di hari Sabtu gitu. Jadi kalau saya kirim dokumentasi ke teman-teman itu rata-rata kirimnya pasti Jumatnya udah tengah malam. Udah tengah malam terus Mungkin boleh. yang donaturnya Atau udah Sabtu. tidur mungkin ya kan? Iya, atau Sabtu saya baru kirim gitu kan. Karena memang kegiatannya itu sampai malam gitu. Memang saya clearkan sampai Itu malam. alasannya tadi kenapa bisa sampai malam Ya. proses Karena nambah terus. pembagiannya. Lebih banyak juga yang hari Jumat itu daftar dibanding yang di hari Kamis gitu. Ada agak mungkin eh, mungkin dalam beberapa situasi yang harus masak lagi gitu di sorenya. Memang. Karena, Sampai malam kita sampai masak. Kalau hari Jumat malam pun masih iya. ini ya. Karena ada permintaan dari para donatur itu, dia mintanya nanti pengantarannya di habis Isya ke pesantren ini gitu. Oh, ya yang request Iya, seperti yang request itu. ya. Memang kita harus Nggak siap. mungkin dimasak Nah, nggak mungkin. di hari Kamis atau Karena Jumat, iya, apalagi kita mau Jumat. fresh kan. Kalau mau fresh itu memang jaraknya itu seharusnya dari pembagian itu sama orang nerimanya kalau bisa kan 3 jam paling 3 lama jam. gitu kan. Jadi masih enak lah kalau dimakan. Betul, betul, Apalagi itu berupa ayam goreng. Nikmatnya itu terasa Panas-panas ini ya, puas, kan enak gitu. puas juga yang menerima gitu ya kayak. Oke. Nah, kalau ini kejadian lucu udah ada tadi ya, salah ini ya kan, salah orang gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak, ada dan sanak Podcast Ajo ataupun masyarakat lainnya yang ingin berpartisipasi nih. Nah, caranya gimana Kak? Caranya gampang, itu kalau untuk nomor handphone kebetulan kita punya akun Facebook ya, namanya itu Rida BRT. Jadi kita tuliskan juga nih di bawah di sana Podcast Ajo. Nanti di situ ada saya liput terus kegiatan Jumat Berkah saya setiap minggunya, selalu itu ganti-ganti terus itu video gambarnya setiap minggu. Ya. Bagi teman-teman yang mau ikut, terutama untuk masyarakat Pariaman dan sekitarnya, yang di rantau, yang sukses-sukses gitu, ingin berbagi di sini, nggak tahu kemana mau berbagi, insya Allah nanti saya dan teman-teman yang lain siap melaksanakannya, dan kita pun juga ikut di sini. Ya, saya pribadi juga ikut sedekah di sini, bukan cuma sekedar saya melakukan atau packing makanannya, ya bukan. Saya pun pribadi ikut, tapi nominalnya saya nggak mau sebutkan. Insya Allah, alhamdulillah ikut terus. Dan alhamdulillah memang iya berkah gitu ya, berkah, memang sangat berkah, kerasa sama saya, efeknya itu memang luar biasa. Oke, nanti kita tampilkan juga lah nomor kontak boleh Kak Rida biar kalau ada ini mau tanya langsung misalnya. Kita minimal cuma 10.000 aja. Oh, berarti donasinya minimal 10.000. Jadi 10.000 itu kita udah bisa kasih makanan untuk satu orang, nasi, ayam, udah sama es teh atau es jeruk. Oke, udah dengan minumannya. Udah kita pack semuanya rapi nanti. Nah, kalau cerita lucu dari kakak menjalankan kegiatan ini udah dia. Nah, hal tersulit apa kak? Oh, ada hal tersulitnya.
kita kan kadang mendatangi rumah warga itu Hmm. namanya belum pernah ketemu ya. Kita kan nggak kenal Iya. gitu kan. Tiba-tiba kita mendekat itu ngelihat pintunya. Tapi saya mendekati rumah yang pintunya terbuka. Kalau pintu rumahnya tertutup, saya nggak berani gedor. Karena bagi saya itu mengganggu ya gitu. Oke. Yang saya lihat keadaan rumahnya memang mengkhawatirkan. Terus saya lihat pintunya terbuka, saya langsung mendekat. Itu kita mendekatnya harus nggak boleh langsung ya. Kita harus pakai perasaan, harus tahu nanti orang penyambutannya seperti apa. Iya. Karena kan nggak kenal. Zaman Jadi sekarang kan malah jadi salah ini. iya, orang sekarang kan kejadian banyak aneh ya gitu. Takutnya orang takut sama kita. Singgung mungkin. Ya, takut nanti sama makanan yang kita bawa itu apa itu. gitu. Jadi Betul. saya itu kalau datang itu memang harus ngomong dulu, bukan langsung makanannya saya langsung bawa gitu, sama saya turun langsung bawa makan, enggak. Saya turun sendiri dulu, saya dialog dulu sama orang yang punya rumah atau orang yang saya mau kasih. Saya tanya apakah dia bersedia menerima. Kalau dia bersedia, saya jemput ke mobil. Kalau dia katanya enggak, kita enggak paksa. Bahkan ada yang waktu itu mungkin di rumahnya itu dia punya anak ya yang ada gangguan mental, ibunya mungkin sedikit gitu. Ngelihat saya itu jalan baru 3 langkah, itu dia langsung Kayak marah. lari gitu, lari. langsung banting pintu pernah. Gitu. Cuman kayak kita kaget. takut. Iya, kita pun kaget Oh. lah. Marah berarti kan gitu. Ternyata ibunya muncul. Ada apa nak gitu kan? Ternyata itu anaknya yang memang lagi kondisinya sakit. sedang Iya. ini Mungkin ya. dia takut ngelihat orang-orang baru. Orang baru. Jadi kita harus pandai-pandai juga untuk turun berbagi itu, bukan berarti Jadi orang pandai-pandai melihat situasi juga. bukan gitu. berarti orang mau aja Iya, dikasih iya, gitu kan. Enggak semua mau kok. Bahkan ada yang kita lihat dia memang butuh makanan, bahkan dia ada yang nggak mau terima. Takut Ada ya? mungkin. Ada. Takut nanti dikasih makanan apa-apa. Itu Berarti udah ada menaruh dan mindsetnya ada yang seperti ada, itu ya? tapi itu baru cuman 0, sekian persen lah orangnya. Rata-rata terima. Rata-rata terima. Tapi dalam kejadian ini ada juga yang seperti itu ya. Iya, ada. Oke, kalau hal yang membuat kakak senang dalam hal ini apa? Senangnya itu ketika kita sampai, ini makanan udah jadi, saya ke lapangan ya, terus saya kasih makanannya ke orang yang membutuhkan, terus dia senang gitu. Wah, itu luar biasa perasaan yang saya rasakan. Walaupun itu bukan full dari uang saya gitu, tapi setidaknya saya sebagai penyalur, Iya, itu lewat saya tenaga, merasa ya. senang. Apalagi kalau orangnya itu, ya Allah Bu, makasih ya Bu, saya benar-benar belum makan gitu kan. Beneran Bu, saya sedang lapar. Ya Allah, itu rasanya gimana gitu, mau nangis atau apa. Ya udah, Ada kadang kepuasan sendiri ya. kadang saya kasih 2. Kalau orang yang kayak gitu kan kita bisa lihat dari raut wajah orang yang belum makan sama yang sudah makan gitu kan. Kelihatan gitu. Banyak, pokoknya kasihan kalau memang saya ada rezeki, mungkin Allahualam niat saya udah ada juga untuk melebihi ini nanti gitu. Ya mudah-mudahan ini berjalan terus. Alhamdulillah udah mau 6 bulan ya berjalannya. Baru 6 bulan, tapi Udah. progresnya udah. Mudah-mudahan bisa terus meningkat ini ya kayak. Amin, maunya seperti itu. Nah, kalau bisa kan donaturnya bertambah lagi gitu kan. Semakin banyak yang bisa kita Iya. bagi gitu ya. Itu kita donaturnya kan campur. Dari Sabang sampai Merauke kita punya. Beneran. Itu dari mana aja Kak? Kalau Pariaman mungkin pasti ya lah. Yang dominan mungkin. Iya. Kalau dari luarnya? Dari luarnya itu Dari ada mana aja? dari Papua pernah. Saya punya teman dekat. Dari Jakarta banyak teman-teman saya juga. Dari Batam, Bukit Tinggi, Pekanbaru banyak gitu. Padang apalagi paling banyak. Karena saya lama tinggalnya dulu di Padang. Saya orang Pariaman asli, lama tinggal di Padang. Cuman teman-teman banyak dari Sabang sampai Merauke gitu. Dari kenalan itulah, dari relasi Ya, tadi lah. tapi orang Minang rata-rata ya banyak. Nah, dalam menjalankan kegiatan ini pastinya nggak mungkin kakak sendiri juga kan? Enggak, saya nggak bisa sendiri. Jadi ada timnya atau gimana? Ada, kita punya tim. Jadi itu kadang saya pernah pakai jasa Maxim juga. Makasih buat berarti Kang jasa-jasa ojek online ya. ya.
kendaraan transportasi online ya. Di Pariaman udah ada Maxim juga, udah canggih sekarang ya. Itu beberapa kali Maxim udah dampingin kami. Saya pakai Maxim karena kebetulan waktu itu tidak ada kendaraan. Awal-awal pernah pakai becak juga saya. Karena kendaraan hari itu juga lagi ada yang make, kita nggak gengsi-gengsian kalau soal ini. Saya memang berani terjun, nggak harus sama mobil atau apa. Itu kakak juga naik sekalian di Iya, kita di pakai becaknya becak, gitu ya. becak itu kan ada Ya, becak ruangan. motor lah gitu ya. Ini. Udah, ada yang bawa gitu kan, kita di belakang gitu kan. Sampai hujan-hujanan kita juga pernah tetap berbagi gitu. Kan nggak selalu cuacanya bagus gitu kan. Sementara makanan tetap harus Harus dibagikan. Ya. Jadi pernah. Berarti pantang pulang sebelum habis gitu ya. Ya. Tapi rata-rata cepat habisnya. Kalau saya udah bawa itu, apalagi kalau ke pasar ya. Oh, udah ada yang mungkin Udah nungguin mereka gitu udah ya. tahu Ada yang gitu kan. Itu paling tuh 15 menit paling lama udah habis. Cuman gimana ya yang namanya kita kasih orang makan itu di pasar kan orangnya bercampur. Kadang ada juga yang pembeli yang ikut gitu kan. Tapi alhamdulillah teman-teman nggak apa-apa karena kan tujuan awalnya kan memang bukan buat itu gitu kan. Cuman itu sih kembali ke mereka mepet gimana kita larang. yang menerimanya lagi itu sih. Iya. Balik ke yang mengambilnya. Iya, Kalau memang rasanya bukan haknya ya sebaiknya nggak usah lah gitu ya kan. Cuman mungkin saja dia lapar. Kalau ngasih orang lapar itu kan ibadah. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin. Nah, Dosen Podcast Ajo nanti Dosen Podcast Ajo yang berminat untuk menjadi donatur, membantu Karida, ikut berpartisipasi dalam program-program Karida nih. Setiap hari Jumat berbagi nasi ya Kak ya, bagi makanan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, bisa Dosana hubungi nomor yang ada di bawah, nomor Karida sendiri. Nah, nanti boleh tanya-tanya langsung nih sama Karida di situ. Atau juga bisa kunjungi Facebooknya Karida ya Kak ya. Iya. Untuk melihat kegiatan-kegiatannya seperti apa dan juga bisa tanya jawab juga di situ. Oke Kak, terima kasih udah mau berbagi cerita dengan podcast Yajo malam ini. Iya, senang juga bisa kenal dengan podcast Yajo. Mudah-mudahan lancar terus kegiatan sosialnya. Amin, doa yang sama. Sehat selalu lah untuk Karida dan timnya. Nah, Dosen Podcast Yajo, kita akan berjumpa lagi di obrolan kita selanjutnya, tentunya dengan narasumber saya yang pastinya inspiratif, memiliki informasi yang penting untuk kita dan juga memiliki nilai edukasi juga untuk kita. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Bukan angkringan biasa di tempat kita sekarang selalu biasanya mengambil podcast di sini dan juga ke Madani Tour Cabang Padang. Nah, terima kasih sudah mensupport podcast Yajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.